Selamat malam, kita akan segera memulai persiapan trading plan kita untuk besok, hari terakhir bulan Agustus, yaitu tanggal 31 Agustus 2021 ya. Dan tentu saja seperti biasa sebelumnya kita akan membahas bagaimana IHSG hari ini dan juga performa saham-saham trading plan kita tanggal 30 Agustus 2021 yaitu hari ini. Seperti yang kita lihat, ternyata IHSG hari ini nggak turun ya, malah ditutup hijau dengan bullish engulfing, sesuatu yang bagus. Dan dia ternyata meneruskan panduannya dari area 6023 ya, dari moving average 20 dan MA20 ini ternyata berhasil memantulkan harga kembali ke atas ya, seperti yang saya suka bilang bahwa MA 200 itu MA yang paling kuat. Jadi layak diperhitungkan apabila harga saham atau harga indeks menyentuh level tersebut ya di time frame berapapun. Saran saya moving average 200 yang warnanya hitam ini layak untuk diperhitungkan ya. Jadi sukses hari ini diakhiri dengan cukup baik dan mantul. Namun demikian hari ini sebenarnya IHSG ditutup berada tepat di garis resisten ya. Seperti yang kita lihat, ini ada resisten merah yang beberapa waktu lalu ya saya gambar. Dan saat ini sedang dites, namun dengan volume yang cukup kuat dan candle yang ditutup dengan candle full power ya, tanpa shadow sama sekali. Itu berarti antusiasme bull cukup baik, dan hal ini juga mungkin didukung oleh sentimen dari market regional Amerika yang hari ini juga naik ya. Jadi hari ini itu saham regional naik, Asia ya, China sama Hong Kong, walaupun permulaan marketnya turun kemudian di bawah naik ya. Nanti kita lihat. Jadi kemungkinan IHSG besok berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya, atau mungkin apabila dia harus mengalami pullback, maka kemungkinan pullback yang terdekat adalah di area 6121 kira-kira 6122 ya. Ya di sinilah pokoknya. Jadi kemungkinan kalau misalnya pullback, jadi area yang mungkin untuk dihampiri adalah sekitar daerah sini, kemudian baru IHSG itu akan lanjut naik ke atas. Namun demikian masih banyak penantangnya, yaitu resisten 6172 dan resisten 6203 ya. Jadi kita lihat apakah mampu menembus daripada resisten ini dan juga resisten yang berikutnya di sini 6207 ya. Itu untuk IHSG. Jadi skenario untuk sideways ini masih mungkin terjadi apabila besok ternyata turunnya lumayan signifikan dan kemudian naik turun lagi. Jadi saya belum hapus dulu. Ya kira-kira gitu. Moga besok ada kelanjutan kenaikan dari indeks IHSG kita ya. Untuk market regional kita tengok sebentar ya. Jadi hari ini Hang Seng sempat turun kemudian di bawah naik ya. Ini saat ini sesi ketiga futuresnya kembali turun lagi ya. Moga-moga nanti besok naik lagi. Jadi kalau tadi pagi itu ya sempat dibawa naik ya, dibawa naik kemudian dibawa turun lagi. Kemudian untuk ini apa, China 50, China masih turun dan dia menyentuh support ya, jadi ada pantulan sedikit untuk naik ya. Jadi kemungkinan kayaknya IHSG lebih ikut US ya untuk hari ini. Jadi indeks S&P itu masih berada di atas awan ya, masih naik banget, dan kemungkinan hari ini malam ini nanti ada potensi S&P akan lanjut naik ke atas, atau mungkin kalau misalnya turun pun S&P akan pullback di sekitar zona ini namanya zona demand
dan kemungkinan S&P akan pullback di daerah sini kalau misalnya dia pullback. Jadi trennya masih sangat up untuk US Index. Seperti yang kita ketahui juga Dow Jones juga sangat-sangat bull walaupun dia tidak mencapai all time high ya. Jadi kemarin habis mantul dari moving average 200 dan lanjut naik ya. Kemudian baiklah, kita akan segera menengok saham-saham kita yang hari ini ditradingkan dalam trading plan. Ada Bika masih pullback dan masih on skenario ya. Anda bisa pantau sesuai dengan skenario yang kita bahas kemarin. BMSR juga sama, masih dalam skenario pullback, Anda bisa tunggu. Kemudian CCSI juga masih pullback ya, sudah hampir dekat dengan garis supportnya, atau Anda sudah boleh masuk ya. Misalnya supportnya ditaruh sini, Anda boleh masuk sesuai dengan trading plan yang kemarin. Kemudian ada IMPC ya, selamat IMPC mantul sedikit kemudian langsung naik. Jadi Anda harusnya sudah profit kalau misalnya masuk dengan jarak pendek lah, atau langsung hajar kanan, atau mungkin ambil bid yang tebal di sekitar candle ini. Tentunya Anda sudah profit beberapa persen. Dan kemudian ada MPPA juga hari ini naik. Rata-rata opening market semua saham pilihan kita naik ya, cuman kemudian setelah beberapa saat itu ada yang dibawa turun dan ada yang tetap naik ya. Jadi itu pilihan. Jadi ada yang saham-saham yang bisa kita ambil untuk hold sebentar, ada yang memang begitu market open nggak lama atau mencapai target 3-5% ya sudah Anda harus ambil ya, terutama yang gorengan. Kemudian ada ya MPPA, selamat bagi Anda sudah profit. Saat ini MPPA sedang berada di area resisten atau supply area ya. Jadi saya lebih prefer untuk sebaiknya di take profit dulu sebagian. Jadi ada kemungkinan karena MPPA ini masih berada di dua moving average ya. Ini moving average 20 nya baru ditembus hari ini dan berada di resisten dan kena MA50 juga. Ada kemungkinan besok itu akan terjadi koreksi, dan bila terjadi koreksi maka yang akan didatangi harga itu biasanya ya moving average ini sama kotak merah ini ya. Kotaknya saya ganti hijau aja, ganti hijau. Jadi ada dua kemungkinan ini. Walaupun ini sama masih oke ya, tapi lebih aman lagi kalau misalnya dia menembus MA50 ini dan membentuk golden cross, karena saat ini boleh dikata dia masih berada dalam fase yang agak downtrend ya, walaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda uptrend karena ini udah mulai break juga dari support dari resisten downtrend lainnya. Tapi menurut saya lebih baik kalau Anda sabar dengan menunggu trade on pullback di daerah sekitar 865-an atau mungkin dekat-dekat MA ya 885 ya. Itu untuk MPPA bagus, tapi belum terlalu bullish ya, karena dia masih di bawah dead cross dan masih under dua resisten yang cukup signifikan. Kemudian PTDU ya, namun demikian tadi udah cuan ya, selamat. Yang kemarin PTDU saya bilang bagi Anda yang mau Anda bisa titip sandal, jadi selamat bagi yang Anda menitipkan sedikit sandalnya dan Anda bisa hold. Walaupun ini naiknya mungkin ketimik-ketimik pelan, tapi mungkin sekali targetnya bisa tinggi. Kalau kita lihat historinya, kalau dia kadang turun-turun, kalau kadang naik-naik ya, kalau Anda mau nitip sandal ya sekarang ya. Jadi ini sahamnya memang agak unik, jadi saya juga baru nyoba. Saya kira hari ini pun Anda sudah harusnya mencapai profit beberapa persen dan Anda bisa hold, selamat bagi Anda. Kemudian untuk bull hari ini masih pullback dan kena support dan mantul lagi. Moga-moga besok ada kelanjutan kenaikan.
atau bagi Anda yang masih mau nunggu di dekat-dekat kotak hijau sesuai dengan trading plan kemarin juga tidak apa-apa, atau yang sudah masuk nyicil sedikit juga tidak apa-apa. INCF hari ini masih belum bergerak terlalu banyak ya, kita tunggu aja sesuai dengan trading plan kemarin, moga-moga beberapa hari ini nanti bisa bergerak ya. Kemudian PTRO luar biasa hari ini, breakout dari resisten yang cukup kuat. Selamat bagi Anda sudah hold sejak lama ya, sejak direkomendasikan di titik kuning ini, sudah luar biasa cuannya. Jadi bagi Anda yang masih mau hold tidak apa-apa, bagi Anda yang mau masuk saya kira ini besok kalau mau masuk ya main copet-copetan aja, ambil 2-3% atau 5%. Anda cari di bid areanya yang agak tebal di dekat-dekat sini, atau mungkin di dekat kotak merah ini, karena ini resisten yang baru ditembus, jadi mungkin aja pullback bisa sampai sini dan kemudian Anda bisa ikut di bawah naik. Namun sesudah setinggi ini ya apakah nanti akan lanjut terlalu tinggi, kalau saya sih agak ngeri. Jadi mungkin bila Anda pengen dapat cuan dari PTRO, opsinya adalah main copet, ambil beberapa persen dan puaslah dengan itu, dengan stop loss di sekitar 22.20, atau mungkin Anda mau batasi stop loss copetan hanya dengan 3% stop loss atau 5%, atau Anda bisa cari saham yang lain aja. Jadi untuk besok sudah terlambat bagi Anda yang mau follow Petro terlalu panjang, kecuali kalau Anda sabar menunggu di pullback yang bawah apabila nanti dikasih turun. Dan kemudian ya tentu saja karena Petro ini masih sangat uptrend ya, nanti di masa mendatang mungkin saja akan terjadi kenaikan signifikan yang seperti ini ya. Jadi Anda bisa pantau, bila dikasih turun ya Anda bisa mulai beli ya di support-supportnya. Tentunya support-supportnya yaitu di mana yang pertama jelas ini 21.40, dan kemudian Anda bisa nunggu di sini juga 20.80-an ya, dengan stop loss di 19.60-an ya. Jadi ada dua skenario kalau Anda mau masuk Petro ya, masih ngotot mau masuk, besok adalah strateginya dengan strategi copet. Jadi puaslah copet dengan 3-5% atau di bawah itu apabila harga dibanting turun, atau Anda strategi nunggunya ya di bawah-bawah sini. Nanti akan terlihat dia akan membentuk fase-fase dan support resisten yang baru dan Anda bisa manfaatkan itu. Namun saat ini yang paling ketara adalah di dua daerah ini. Selamat bagi Anda sudah cuan untuk Petro ya. Kemudian ada Wins juga masih pullback ya, pas sekarang di dekat-dekat 136. Anda bisa tetap hold dengan trading plan yang kemarin. Kemudian ada INDR juga masih belum bergerak ya, moga-moga besok berjalan dan so far masih berada dalam track. Jadi moga-moga aja besok bergerak dan melanjutkan golden cross-nya. Kemudian ada GMFI hari ini naik ya, sempat naik ya, kemudian dibawa turun. Dan selamat bagi Anda yang sudah profit. Kalau misalnya Anda langsung masuk tadi pagi di daerah sini ya, 81 Anda langsung masuk nyicil, mungkin sudah profit dan Anda bisa take sudah beberapa persen, dan Anda nunggu lagi di 79 ya, sesuai garis biru yang kemarin saya gambar ya. Moga-moga besok ada kelanjutan kenaikan setelah menyentuh salah satu atau dua-duanya dari 79 atau 76 ini, dengan stop loss di 69-an dengan target profit yang sebenarnya cukup lumayan kalau misalnya bisa dapat di sini ya, dan kemudian mencapai resistensi ini aja, ini 22%-an kira-kira ya. Jadi bagi Anda yang ngehold panjang itu memang tidak mudah, jadi ada caranya. Saya juga masih belajar karena saya sebenarnya adalah scalper ya, day trader. Jadi kalau misalnya Anda sudah profit cukup lumayan, Anda bisa take sebagian profit Anda atau mayoritas. Jadi misalnya 50% Anda ambil di sini atau 70%, dan kemudian sisanya Anda cicil ambil setelah harga itu semakin naik, dan kemudian setelah mencapai target yang maksimal itu Anda benar-benar hold
dengan men-set stop loss aja di break even point ya. Jadi itu mungkin salah satu cara yang bisa kita pakai supaya kita bisa dapat hold yang agak panjang ya. Memang perlu proses untuk belajar. Anda bisa coba cara itu. Kemudian ada MLIA ya. MLIA juga hari ini belum gitu bagus. Dan Anda bisa siap-siap cut loss ya kalau misalnya dia terjun di bawah 1065. Tapi saya kira ini masih ada satu tahanan yang cukup kuat di sini, moving average 50. Kita harapkan nggak lama lagi dia bisa keluar dari zona hijau ini dan hopefully dia bisa terbang sesuai target yang kita harapkan di sini. Anda masih bisa pantau, masih on the track dan masih normal. Kemudian ST juga naik ya. Selamat bagi Anda sudah profit, dan ini masih berpotensi untuk naik lagi ya, karena dia hari ini mantul persis di sekitar area 110 ya, di dekat-dekat kota hijau ini ya. Nggak bisa 100% persis ya, saya bilang kurang lebih. Jadi hari ini lumayan, Anda bisa tunggu di 110 atau mau masuk besok. Moga-moga bisa mencapai target di 24%-an ini. Dan hari ini pun kalau Anda ngejar dengan HK sedikit gitu, mungkin kecil ya, Anda sudah profit beberapa persen. Jadi ya selamat. Dan menurut saya ST ini agak hati-hati ya, historinya dia banyak sekali shadownya. Mungkin nanti kalau dia sampai sini ya dibuanting lagi turunnya, tapi ada kemungkinan loh dia bisa terbang, karena ini historinya dia kalau terbang itu tinggi banget, dan ini belum tinggi hari ini. Anda bisa manfaatkan ya, siapa tahu besok terbang tinggi, kemudian Anda take profit, kemudian dibanting lagi gitu ya. Itu untuk ST. Selamat bagi saudara-saudara yang sudah cuan hari ini. Jadi rata-rata apa yang kita bahas oke lah ya, jadi banyak yang profit dan sebagian masih proses. Sebentar ya. Menurut saya dari yang tadi saya periksa-periksa, ada yang bagus, yaitu untuk besok adalah Astra ya, ASI ya. Ini cukup menarik, dia sudah break dari ini trend line-nya ya. Yang pertama itu kenapa kok bagus, dan kemudian volumenya hari ini lumayan tinggi, dan once again dia hari ini ada break mini trend line di sini, mini down trend line-nya di sini dia break, dan hopefully dia bisa mencapai target di sekitar sini ya, 5.500-an, dan moga-moga besok bisa break di 5325. Jadi bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa langsung masuk. Mungkin kalau mau nunggu pullbacknya di sekitar 5225, Anda bisa pullback di 5225-an. Anda cari bid yang tebal juga boleh di dekat-dekat harga itu. Kalau maksimal pullbacknya kayak kira di 5125, tapi saya rasa kalau dari model chartnya hari ini kayaknya dia nggak nyampe ke bawah sini ya. Jadi saya kira kemungkinannya besok atau langsung naik, atau mungkin 5225. Jadi Anda besok bisa langsung buy, atau Anda mau buy if break 5325 juga tidak apa-apa, atau mau nunggu di sekitar 5225 ini juga tidak apa-apa ya, dengan stop loss maksimalnya di 5025. Atau Anda untuk saham ini kan saham bagus, jadi Anda mungkin mau averaging, silahkan. Kemudian good newsnya lagi, ini sudah golden cross, jadi itu sesuatu yang Anda boleh consider untuk masuk saham Astra ini. Siapa tahu akan terus naik sampai akhir tahun nanti ya, karena saham-saham seperti ini tentu punya kepentingan untuk melakukan window dressing ya. Jadi saya sih prediksi sampai akhir tahun nanti ya bisa aja dia tembus moving average 200. Saya yakin sih dia pasti akan nembus MA 200 inilah. Masih ada 3 bulanan lagi ya. So itu Astra.
Kemudian ada beberapa bank besar juga ya, saya kira cukup menarik chartnya adalah BBRI. BBRI kelihatannya besok akan break dari resisten trendline ini ya, jadi kemungkinan apa yang saya gambar kapan hari sesuai dengan tanda panah ini moga-moga segera terwujud dan Anda bisa stick on the plan seperti yang kemarin kita planningkan. Dan apalagi selamat bagi yang Anda sudah buy sejak dari yang saya gambar ini di kota hijau, tentunya sekarang sudah cuan lumayan. Dan apalagi kalau besok karena IHSG cukup ceria hari ini, mungkin ada sentimen yang bagus juga untuk US malam ini. Saya kira ada potensi yang baik ya untuk blue chip bisa terbang ke area ini. Jadi Anda bisa hold untuk BBRI, kemudian ada BBNI, BMRI, BBJA, semuanya mirip-mirip. Saya nggak bahas satu-satu, saya pilih BBRI dan BBNI aja ya. Ini chartnya juga cukup bagus, jadi dia membentuk pola N ya, moga-moga dia bisa lanjut ke atas seperti banyak garis yang sudah saya gambar ini. Kemudian ada ERA ini juga cukup menarik hari ini ya, dengan volume yang tiba-tiba lumayan bagus. Dan saya kira ini boleh kita consider dia nyentuh moving average 200 walaupun dia belum kena demand area yang di bawah ini. Kita harapkan seperti yang tadi saya ngomong, moving average 200 itu sesuatu yang support yang cukup kuat, jadi hopefully nggak lama lagi ERA bisa melanjutkan kenaikannya dengan target terdekat sekitar 660 itu ERA ya. Kemudian ada SKRN ini juga lumayan chartnya, dia cakep banget mandul dari trendline, cakep banget mantulnya dari trendline ya, pas. So juga dekat dengan garis bintik-bintik yang kapan hari saya gambar, jadi tembus sedikit nggak sampai kena stop loss dan mulai menunjukkan reaksi yang bagus untuk ke atas ya. Moga-moga bisa lanjut ke atas. Bagian yang belum punya Anda bisa buy dengan stop loss di sekitar ini ya, sekitar 785an. Jadi kalau misalnya besok naik, maka resiko Anda sekitar 3% dengan target profit sekitar ya bisa 10-8% ya. Bisa sampai sini 11%-an. Itu untuk SKRN. Anda bisa consider untuk masuk. IPTV juga hari ini kelihatannya, maksud saya untuk besok cukup menarik karena hari ini bullish engulfing dan tembus 2 moving average, mantul dari 20 nembus 50. Kemungkinan MA 200 nya akan tembus ya, karena sudah sempat dites satu kali di sini. Jadi saya kira besok mungkin mantul sedikit di daerah sini dan kemudian naik ke atas. Itu IPTV. Kemudian MDKA juga lumayan. MDKA menyusul dengan harga masuknya yang hari ini naik, beberapa hari ini naik ya, cukup lumayan, dan hari ini juga mengikuti panduannya. Dan persis ya seperti garis yang pernah saya gambar di demand area ini ya, ini demand area itu mulai dari sini turun dan ternyata dipantulkan juga oleh support 2850 dan nggak terasa minggu ini ternyata dia dibawa naik ke atas. Jadi Anda yang masih punya Anda bisa hold, saya juga masih hold. Jadi bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu pullbacknya di area sini. Pullbacknya di area 2730-an ya. Tapi mungkin juga nggak dapat. Anda mau nyicil juga bisa, ada cari bid areanya yang tebel ya di dekat-dekat sini. Jadi ada beberapa skenario Anda bisa coba cari peluang untuk entry di bid atau di 2730 nya, atau mungkin di sini juga yang bisa 2750 ini ada supportnya. 2750-an ini ada support ya, jadi Anda bisa consider masuk di 2750 juga, 2760-an ya. Moga-moga di pick up dan bisa dibawa ke atas. Kelihatannya
resisten yang cukup kuat ini merah ini untuk target pertama ya. Bila bisa ditembus dia akan lanjut ke 3100 seiring dengan tren naiknya emas dunia ya. Dan ini kalau kita lihat nih, kalau kita garis trend line-nya ini sudah membentuk trend line yang cukup cakep, sudah membentuk ini low, ini higher low. Ini sebenarnya low yang paling low, kemudian higher low, kemudian higher low lagi ya. Jadi itu planningnya untuk MTKA. Kemudian ada TGRA. TGRA juga bullish engulfing ya, bullish engulfing. Jadi Anda yang mau masuk boleh masuk di kota hijau ini, atau Anda bisa masuk di support 100-an ya. Jadi Anda bisa masuk daerah sini atau di daerah sini dengan stop loss maksimal di 89-an. Moga-moga kali ini Tegra ya, karena ini cup handle-nya gagal ya, jadi gagal, dan tapi kali ini membentuk W, mirip W ya. Moga-moga kali ini sukses. Setidaknya saya kira dia bisa lah mencapai resisten 114. Kalau besok misalnya Anda buy langsung atau buy di sekitar garis biru ini, kita coba proyeksikan. Resikonya 11%, profitnya 12%, masih 50-50 ya. Kalau Anda bisa nunggu di sini lebih sabar, tentu resikonya lebih rendah. Dengan resiko 7%-an, targetnya bisa 18%-an ya. Tapi kemungkinan bisa dapat pullback-nya karena Tegra ini karakternya kelihatannya suka naik turun. Jadi Anda sebaiknya nunggu aja di 96 ini ya, resikonya lebih kecil. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, Anda bisa cari saham yang lain. Jadi masih banyak peluang. Kemudian CAS saya kira juga cukup menarik. Kenapa? Karena dia mandul di daerah demand area dan juga sekitar di moving average, dan ini langsung membentuk jarum ya. Tung, ini langsung naik. Ada potensi sih menurut saya besok untuk dia bisa lanjut ke atas, mungkin pelan-pelan ya. Kemudian baru setelah menembus 2MA ini baru kemudian semuanya signifikan. Namun Anda bisa perhatikan ini ya. Jadi untuk CAS Anda bisa perhatikan, untuk Anda bisa cari pullback atau di bid area yang agak tebal. Kemudian BBRI tadi sudah ya, BBRI sudah. KLBF juga lumayan, sudah break 2MA dan mungkin dia nggak lama lagi akan ngejar golden cross nya. Jadi Anda bisa nunggu di 1350 atau di sekitar sini 1315 ya. Anda bisa nunggu di sini. Ini demand, kemudian ini adalah 1345, ini adalah support ya. Anda bisa nunggu di dua area itu untuk KLBF ya. Jadi nggak usah buru-buru. Saya kira pullbacknya sih saya kira dikasih lah. Kalau KLBF target di sekitar 1480-an itu untuk KLBF. So misalnya Anda dapat di pullback ya, resikonya sekitar 3,42 dan target profit 11%-an. Bila Anda mau nyecil ya, misalnya gak takut ketinggalan, Anda cari bidnya yang tebal dan Anda masuk kecil dulu, itu juga bisa ya. Kemudian ada KPIG lumayan ya, hari ini kelihatannya dia breakout dari zona sideways-nya yang ini, dan Anda bisa consider untuk masuk karena dia triple golden cross ya. Moving average-nya semua numpuk di sini dan kemeriak ya. Dia kelihatannya membentuk fase yang golden cross yang cukup lumayan. Jadi 200, 50 dan 20-nya semua golden cross. Anda bisa consider untuk masuk dengan stop loss kira-kira di 110-an atau di bawah kotak hijau ini ya. Moga-moga besok bisa dibawa ke atas. Atau pullback di garis biru ini Anda bisa ambil ya.
Kemudian P1 juga menarik ya, hari ini membentuk symmetrical triangle dan berada di bawah, dan ini mungkin saja adalah awal mula kenaikan yang kencang, karena saya lihat di sekitar sini di atasnya tidak ada support yang terlalu signifikan, resisten yang terlalu signifikan yang berpotensi untuk menghadang P1. Jadi Anda bisa consider untuk masuk dengan target yang pertama di moving average 200, yaitu di sekitar 500-an. Ya, jadi Anda misalnya Anda masuk ini profitnya harusnya lumayan dengan stop loss di sekitar 420-an. Ya, itu P1. Kemudian ada ICBP. ICBP juga signifikan ya, dia baru aja break dari zona sideways-nya yang lumayan lama dan membosankan. Dan bila Anda mau masuk, Anda bisa nunggu di sekitar 8375 ya, nggak perlu takut ketinggalan, karena biasanya ICBP ini ngasih pullback. Kenapa kok bakal ada pullback? Karena sekarang dia bertemu dengan resisten. Ya, dia itu kena resisten zona supply. Ya, walaupun mungkin aja ditembus jebret kayak tadi itu saham Petro ya. Bisa aja, cuman kemungkinan biasanya kalau sudah kena resisten ya dia akan ada pullback. Jadi Anda bisa cari juga bid area yang tebal di antara body candle ini. Hopefully nggak lama lagi dia akan break juga moving average 200 nya, karena sejauh ini dia sudah break cukup cantik dari downtrend line-nya ya. Mungkin menjelang akhir tahun seperti saham-saham blue chip yang lain, mereka mengupayakan adanya window dressing ya. Jadi mulai naiknya ya mulai saat-saat ini, sekarang inilah. Jadi untuk ICBP seperti itu, target yang terdekatnya di 9.000 itu terdekatnya kalau kita gambar. Nah, ini kalau Anda misalnya mau averaging juga nggak apa-apa ya, ini stop loss-nya sekitar 5% cumaan. Target sementara ya 5% ya, 50-50, atau ya kalau untuk lebih tinggi lagi nanti kita lihat apakah dia mampu menembus MA200 ini, dan di sini ada resisten juga sekitar 9.025. Itu nanti kita lihat lagi fase selanjutnya ya. Yang jelas dalam waktu dekat ini ICBP skenario-nya seperti itu. Saya kira akan terjadi pullback ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu MLPL. Ya, MLPL ini volumenya lumayan gede hari ini, dan yang kedua chartnya terbentuk lumayan cantik ya, seperti cup handle mini. Tapi yang kurang enaknya dia masih belum menembus moving average 220 dan resisten bintik-bintik ini. Jadi ini adalah semula adalah support yang dijebol dan sekarang menjadi garis resisten. Jadi kalau mau lebih aman sih sebaiknya Anda tunggu break dulu baru kemudian cari pantulannya untuk naik lagi ya. Tapi bila Anda yang mau masuk saat ini juga tidak apa-apa, tapi stop lossnya agak ketat sekitar di 426. Bagi saya bila ini berada di fase dead cross kayak gini ya, kalau misalnya Anda yakin inilah reversal awal karena dia menyentuh support, menurut saya masuknya jangan besar-besar ya, dan stop lossnya di sekitar 430-an. Sekalipun ada berita di sana sini begini ya, kalau misalnya Anda masih pengen masuk ya tentu stop lossnya harus ketat dan jangan terlalu gede. Karena apa? Karena sebenarnya kita trade dalam fase saham itu sedang downtrend. So menurut saya itu yang harus diwaspadai ya. Tapi walaupun begitu mungkin aja dia akan berusaha at least dia akan ngetes resisten di trendline ini ya, mungkin aja gitu lah. Cuman stop lossnya harus agak ketat ya. Saya kira itu dulu. Satu lagi mungkin lah ya, Wood juga mirip sama MLPL ya, cukup baik, cuma dia belum break dari resisten trendline-nya. Jadi Anda bisa stop lossnya di 715-an kalau Anda mau masuk, atau Anda mau nunggu di sekitar 750-an atau 740.
Saya kira cukup ya, sudah cukup banyak, dan Anda bisa mulai memilih-milih apa yang sesuai dengan analisa dan pandangan Anda ya. Moga-moga apa yang kita planning ini boleh berguna bagi keuntungan kita besok, dan moga-moga besok IHSG naik lagi dan memberikan sentimen yang baik bagi saham-saham yang kita tradingkan. Saya kira cukup sekian dulu untuk hari ini. Jadi selamat mempersiapkan diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit.